Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live. Acaranya satu, jam tayangnya banyak. Beda sama buzzer politik, akunnya banyak, komennya satu nada. Siap ketua, aku padamu. Namanya juga buzzer, pagi nyamar jadi rakyat kecil, sore jadi pakar segala bidang, malamnya jadi bapak-bapak emosian. Nah, besoknya dapat jabatan. Enak sekali. Aep. Kalau penonton pagi jadi rakyat kecil, malam makin kecil. Besoknya ngilang ditagih utang. Ya udahlah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama ya. Berita pertama malam ini kita bahas soal pajak. Jadi di negara ini pemerintah paling jago urusan narik pajak. Urusan dompet rakyat dipelototin, ketahuan nambah dikit langsung dipajakin. Tapi urusan kesejahteraan rakyat jarang diperhatiin. Tanggal 14 Juli 2025 hari Senin kemarin, Kementerian Keuangan resmi mengetok palu aturan pajak baru PPh 22 buat para pedagang online yang jualan di e-commerce. Tapi tenang, nggak langsung berlaku aturan pajaknya. Kata pihak DJP, mereka masih perlu kopdar dulu sama pihak marketplace. Mau nongkrong, ngopi, ngobrolin kapan siap nagihnya. Mungkin sebulan sampai 2 bulan buat persiapan. Tapi namanya juga pajak ya kan? Bilangnya ntar tahu-tahu minggu depan udah diminta bayar. Jadi buat yang jualan online segera rapiin toko, stok, sama siapin mental. Kamu diforsir ya, semangat ya. Intinya aturan baru mengatur pedagang online di marketplace yang punya omset lebih dari 500 juta setahun bakal dipotong pajak 0,5% dari peredaran bruto yang diterima oleh pedagang. Ya, yang diterima atau diperoleh oleh pedagang. Catat tuh ya. Bruto ini ya. Bukan untung bersih. Bayangin aja udah capek live jualan korden berjam-jam. Gayanya udah kayak host TV Madagaskar. Pas lihat bukti transferan, lah kok kurangnya segini? Pas ditanyain ke CS Marketplace, jawabannya negara minta bagian kakak. Lampu kakak. Uye. Dan garis bawahi omzet 500 juta. Dalam undang-undang tentang UMKM itu masuk klasifikasi usaha kecil. Udah kecil makin kecil, kepleset dikit jadi mikro. Apalagi kesandung langsung bangkrut. Bangkrut kakak. Tapi semangat ya kakak. Jadi dalam peraturannya marketplace ditugasin jadi pemungut. Jadi kalau Anda jualan di e-commerce, baru ngepak barang, udah dapat notif, selamat uang Anda sudah dipotong pajak. Ya kayak kumpul di acara gibah bareng. Belum pesen apa-apa tapi udah ditagih iuran acara. Udah di split bill pakai line lah gitu. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli bilang ini bukan pajak baru. Cuma pindah cara bayarnya aja. Kayak gebetan yang minta dibeliin tawas. Ngapain dibeliin tawas ya? Dulu japri doang. Sekarang mintanya di grup tongkrongan. Uang yang keluar sih sama tapi malunya kan beda. UIA, UIU, EO. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo ikut komentar. Katanya UMKM itu jangan disamaratakan. Karena ada yang modalnya sampai 1 miliar. Ada yang cuma modal handphone second yang touchscreen-nya sering error, bales chat customer aja masih sering typo. Typo. Misalnya nih ya, kita mau beli barang nanya. Hai kak, barangnya ready nggak ya? Bisa jadi reseller nggak? Dibales tuh kan sama yang jual. Batang TAD kak.
Kalau mau jadi ler-ler, harga bisa di Lego. Iya. Huruf R jadi T, huruf N jadi L. Kacau dah ya. Sampai bingung saya bacanya ini ya. Habis itu minta maaf. Mas, maaf topi. Ya, minta maafnya typo juga. Saras juga menyoroti banjirnya produk impor di marketplace. Dia juga meminta pemerintah agar fokus pada upaya perlindungan produk lokal. Dan jangan sampai pajaknya jadi buat ngejepret UMKM lokal. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu bilang ini semua buat ngerapihin administrasi. Marketplace cuma jadi mitra pemerintah. Di sisi lain, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi bilang ini kebijakan kontraproduktif. Sektor real lagi lesu, rakyat lagi ngirit, jangan terus dijepit. YLKI lewat Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum, Rio Priambodo juga bilang barang murah harusnya jangan kena pajak dulu. Asosiasi E-commerce Indonesia lewat Budi Primawan juga nambahin, meski secara teori pajak ditanggung penjual, tapi ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen juga. Soalnya gini, penjual online untungnya tipis, dapat duit dikit, dipotong modal, kena biaya ongkir, potong lagi sama fee admin, terus sekarang masih aja dipajakin. Alhasil naikin harga biar nggak boncos. Belum kelar polemik pajak pedagang online di e-commerce, pemerintah sudah lirik media sosial buat dipajakin juga. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu bilang pajak medsos akan dikaji buat strategi fiskal 2026. Sementara Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan untuk melacak penghasilan pengguna medsos nantinya bakal menggunakan kecerdasan buatan alias AI. Jadi ntar kalian ngepost makan di resto mahal kelacak tuh. Ngepost liburan keluar kota juga kelacak. Ngepost muka sendiri nggak pakai caption keblokir. Kena spam report. Pertanyaannya kenapa sih kok apa-apa sekarang dipajakin? Nah, kalau kita melihat penerimaan pajak di semester pertama 2025, datanya memang turun 6,21%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perlu ada integrasi data antar sektor untuk menutup celah kebocoran penerimaan. Dengan memanfaatkan jejak digital masyarakat, pemerintah ingin menggali potensi yang belum tergarap. Come on, bocornya di mana dulu? Jangan sampai kalau bocornya karena korupsi dan pungli, tapi yang disuruh nambal rakyat kecil. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, memang perlu ada reformasi fiskal. Tapi ingat, reformasi fiskal bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan buat warga. Intinya gini, negara jangan cuma ngejar pajak. Ingat, rakyat juga butuh ngerasain manfaat. Kalau rakyat cuma ditekan, lama-lama ngelawan. Rakyat bukan nabi, boy. Salah satunya yang mungkin bisa dicontoh, coba lihat negara-negara maju, pajak mereka mungkin lebih besar dari Indonesia, tapi mereka juga menerapkan prinsip no tax for knowledge. Buku, bahan ajar, alat peraga, kertas, bebas pajak. Supaya pengetahuan gak mahal. Nah, di kita gimana? Buku lokal dibebani biaya produksi yang naik terus. Penerbit kecil kayak orang lagi treadmill ngos-ngosan tapi jalan di tempat. Kertas mahal, cetakan mahal. Padahal kalau negara mau cerdas, ya ilmu harus murah. Rakyat disuruh cerdas buat wujudkan Indonesia emas. Tapi dikit-dikit bayar pajak bikin cemas. Sekarang pertanyaannya, negara mau narik pajak buat apa? Buat sejahterakan rakyat atau cuma buat fasilitasi pejabat? Kalau pajak dipungut terus tapi rakyat jarang diurus, itu bukan pajak, itu malak. Dan kalau ini terus dilakukan dikit-dikit pajak, apa-apa pajak, rakyat lama-lama bisa teriak. Ingat, jangan lupa bayar pajak, tapi jangan lupa juga untuk nagih hasilnya ke negara. Lanjut. Berita berikutnya kita geser dari bahas pajak pedagang online dan pajak medsos yang masih rencana ke usulan larangan memiliki akun ganda.
Di tengah data warga yang masih kusut, bahkan bansos saja sampai sekarang masih ada yang double. Di KTP tercatat alamatnya di kampung A. Data penerima bantuan domisilinya di kampung B. Pas dicari-cari malah nggak ketemu. Ternyata lagi asik duduk di kursi empuk sambil ngetik, "Mantap bos, kamu terbaik." Ya, buzzer baru dapat jabatan nih. Jadi begini ceritanya, dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 ya, dengan YouTube, Meta dan TikTok Selasa kemarin, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh tiba-tiba mengusulkan larangan akun ganda masuk RUU penyiaran. Jadi buat yang punya akun alter, buat stalking mantan, nantinya bisa kena pasal tuh. Lagian ngapain sih stalking mantan? Move on lah. Ingat, mantan bukan segalanya. Tapi ya kita begini karena mantan. Soleh bilang platform digital tidak boleh ada akun ganda. Mau itu perusahaan, lembaga, atau personal. Nggak boleh punya akun lebih dari satu. Jadi kalau ada yang punya 2 akun, yang satu buat posting foto pakai filter, satu lagi posting foto asli tanpa filter. Yang satu kinclong, yang satu matanya di bawah dagu tuh. Nah, itu bisa kena pasal berlapis. Udah akunnya ganda, postingannya menipu. Bisa aja saya. Pak Soleh jelasin kalau larangan akun ganda bukan tanpa dasar. Dia bilang akun ganda di media sosial itu sering disalahgunakan. Salah satunya buat ternak buzzer. Sehari pegang 10 akun, kerjaannya komennya nih ya. Setuju bosku, gas terus ketua, Bapak Euk, the best, salut king, ini mahkotamu. Giliran dikritik langsung tuh diserbu. Satu komen kritik, reply-nya sampai ada ribuan. Isinya bukan penjelasan tapi komentar makian. Mana maki-makinya pakai nama-nama talent National Geographic lagi. Hewan. Asal dibayar setimpal langsung jilat total. Bos langsung viral. Uye. Makanya Soleh minta akun ganda diatur biar nggak ada lagi buzzer-buzzer nggak berkualitas. Tapi mendadak bisa jadi selebritas. Bangunnya siang, kerjanya spam komen di postingan orang. Bisa dapat jabatan. Kerjanya sama aja, ngejilat lagi. Tapi dibayar pakai anggaran negara. Tapi masalahnya negara urus data kependudukan aja masih berantakan. Bansos aja masih ada yang ganda. Nomor HP 1 NIK masih bisa daftar 9 nomor. Mau sok-sokan urus akun ganda. Menanggapi usulan ini, pihak platform langsung bersuara. Meta bilang bahwa sudah mengatur dan akun ganda itu termasuk pelanggaran. Bahkan kalau ada laporan langsung take down. Tapi realitanya tidak semudah itu, Ferguson. Ngelapor akun palsu di Meta tuh kayak ngelapor bos toksik ke HRD. Ujung-ujungnya kita yang dipecat. Meta juga jelasin kalau mau diatur jangan masuk RUU penyiaran. Mungkin masukin ke undang-undang ITE aja. TikTok juga ikut nimbrung, mereka bilang kalau sudah ada panduan komunitas dan akun palsu bakal diberesin kalau ada laporan. Tapi ya gimana ya? Cek akun asli atau palsu di TikTok itu susah. Soalnya mukanya mirip semua, pakai filter semua. Muka saya aja sempat jadi korban editor tuh. Digepeng-gepengin, dimanyun-manyunin biar viral di TikTok. Padahal kan aslinya gue ganteng ya nggak? Kayak mayoritas penonton di sini. Sekali-sekali gue puji nih penonton. Merespon tanggapan itu, Soleh sedikit naikin nada bicara. Kalau platform gak mau ngatur, gak nurut, platformnya ditutup. Come on, kalau sosmed ditutup, terus netizen ini mau curhat kemana Pak Soleh? Betul. Boro-boro curhat ke DPR, jangankan didengerin, baru niat curhat aja udah dibubarin. Kita bukan gak setuju sama usulan DPR, urusan akun ganda itu penting. Tapi kalau mau beresin ya jangan setengah-setengah. Data kependudukan masih berantakan. Bansos ganda masih terjadi di lapangan.
Masa udah mau larang orang stalking mantan? Nah, iya. Fokus. Lagian yang stalking mantan nih beraninya lihat doang. Iya. Dia lagi pamer makan seblak sama cowok barunya. Sekalinya komen di blok. Iya. Intinya jangan sampai negara ini sibuk urus akun ganda di medsos. Tapi urus data untuk kesejahteraan rakyat dibiarin boncos. Iya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah berita menarik lainnya. Oke. Iya. Dan tentunya berita tersebut juga mendorong untuk ditonton ya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Nah, kali ini kita akan baca berita lagi. Pakai parfum dong? Iya iyalah, kan habis ini saya mau langsung party lagi. Masa kita ke tempat party bau? Tapi kok bau kemenyan? Jangan mentang-mentang malam Jumat jadi bau menyan nih. Lo mau party apa mau ke kuburan? Ya udah duduk, bantuin saya dulu baca berita. Kalau bau kemenyan takutnya ngundang kuntilanak. Aja ada Bung Hasan nih. Kuntilanak ajak party. Ya udah kita baca berita dulu. Boleh. Nih. Ini serius nih beritanya. Serius nih. Ya. Yang pertama ini terkait dengan penangkapan 4 pelaku begal. Waduh. Yang berasal dari Bangkalan Madura. Aksinya mirip bocah yang dikejar-kejar emaknya karena main sampai maghrib gak pulang-pulang. Alhasil petugas sampai harus nembak kaki pelaku biar gak kabur lagi. Waduh, kasihan. Selain itu, 3 teman pelaku juga berhasil diamankan. 2 dari mereka ternyata jagoan eksekutor. Yang satu lagi tukang dagang barang curian, alias penadah. Penadah. Iya. Katanya sih jualannya ke daerah lain, tapi pasti yang beli juga was-was. Wow. Soalnya kan barangnya hasil begal. Iya. Hebatnya komplotan ini pilih target mahasiswa yang lagi jalan sendirian di tempat sepi, terutama sekitar Universitas Trunojoyo Madura. Jadi buat para mahasiswa hati-hati ya, jangan sampai jadi korban begal. Harus tetap waspada. Tetap waspada ya semua. Ya. Dimanapun ya ini ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia tetap waspada ya. Betul sekali. Waspadalah. Waspadalah. Lanjut nih. Terserah. Oke, lanjut aja deh. Terserah. Kali ini dunia ojek online kembali diguncang. Sebuah video viral memperlihatkan duel panas antara seorang abang ojol dan petugas keamanan komplek perumahan di Bekasi. Bukan karena rebutan diskon makanan, tapi karena abang ojol menolak kasih KTP untuk masuk perumahan. Waduh. Dalam video yang tersebar, terlihat aksi cekcok antara sang driver dan Pak Security. Bahkan helm abang ojol sampai meleot. Bukan karena kepanasan, tapi kena pukul. Nggak terima nih helm temennya disakiti. Bukan helm temennya dong, nggak terima temennya disakiti. Oh iya. Masa nggak terima helm temennya disakiti? Nggak terima nih temennya disakiti. Kasihan temennya dong. Iya. Helmnya kan bisa ganti ya. Iya. Gara-gara itu Bung, gerombolan driver ojol langsung datang cari oknum security. Yang diduga lebih gampang main tangan daripada main biliar. Main biliarnya pakai kaki. Ya susah lah. Ya susah lah ini ya. Makanya jelas lebih gampang main tangan daripada main biliar pakai kaki. Iya. Ya benar. Akhirnya Bung, ketegangan tak terhindarkan di pos keamanan. Situasi semakin panas sampai akhirnya polisi datang. Beruntung polisi berhasil menjadi
pemadam emosi kedua pihak. Sampai berita ini dibuat, pihak berwajib masih menyelidiki siapa yang lebih dulu ngegas. Gitu, Bung. Kayaknya yang lebih dulu ngegas Mark Marquez. Pembalap. Iya. Reng deng 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 deng, reng deng 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 deng. Numpak. Mark Marquez gini kan? Oh gini ya? Iya, tahir. Oh. Bener gak sih? Jalur. Numpak kebalik dong. Salah lagunya. Numpak RX King. Teng. Numpak. Bener ya. Ada dia nih. Masih soal cekcok, kali ini ada duel antara petugas dinas perhubungan sama juru parkir. Ribut gara-gara ban mobil kempes. Jadi ceritanya petugas di sub lagi ngasih hadiah spesial buat mobil-mobil yang parkir ngawur. Ban kendaraan tiba-tiba diet, tadinya montok tiba-tiba kempes. Ban montok. Tapi bukannya berterima kasih, para juru parkir malah marah besar. Kalau marah kecil, Kecil ya. Bahkan sampai salah satu petugas di sub dapat pukulan dari juru parkir hingga dilarikan ke rumah sakit. Saking panasnya suasana tidak terkontrol, beruntung polisi datang dan keributan bisa dihentikan. Sekarang kasus ini udah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Waduh, semoga terselesaikan lah masalah ini ya. Oke, lanjut lagi dong. Lanjut lagi. Tidak ada berita. Sudah habis ya ternyata. Ternyata sudah habis ya. Tapi nanti kita akan berbincang dengan Aumania. Dalam Come On. Ya. Kamis omon-omon online. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania masih semangat? Mana suaranya? Walaupun tengah bulan masih semangat dia. Iya. Saya tahu dompetnya pada kosong. Tengah bulan dan tengah malam. Oh iya. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah Come On Kamis Omon-Omon Online. Aumania, kita kembali dengan Come On Kamis Omon-Omon Online. Malam ini kita bakalan ngobrol dengan seorang yang jago gambar. Wah. Dan suka baca komik. Iya. Langsung saja kita sapa salah satu Aumania. Janitia. Halo Janitia Amira Jasmine. Apa kabar? Halo Bung Resa, Halo. Bung Otong, dan peserta Midnight Live. Baik. Belum tidur kabarnya, nih jam segini. Belum nih, kan nungguin Midnight Live. Panggilannya Jane. Jane. Ya. Gimana Jane selama ini mengikuti Midnight Live? Ada masukan nggak? Enggak sih, terus pertahankan aja, terus banyakin editan-editan yang lucu-lucu lagi dong, yang digepeng-gepengin. Oh iya. Jane pengen lihat muka saya digepeng-gepengin gitu ya. Sekalian disambar petir. Nah, Jane katanya kerja sebagai graphic designer ya. Awalnya gimana? Apakah dari kecil memang suka menggambar di tembok rumah atau gimana tuh? Cara-cara itu mah. Iya dulu, tapi bener sih sempat gambar-gambar di tembok waktu kecil dulu ya. Kalau udah gede nggak paham itu gimana caranya. Terus ya udah kata mamaku kayak ya udah lanjutin aja lah gitu. Nah salah satunya ini sih aku bikin merchandise juga. Gitu. Wih keren ya. Hasil dari bakat. Nah ini bekerja di kantor. Sebenarnya bekerja di kantor itu tuh nggak apa ya, sebenarnya nggak ada hubungan. Maksudnya apa ya? Lebih ini tuh lebih nggak bisa kayak gitu. Nih, Maksudnya si Jane ini
pernah bikin ini juga art buat Anda itu. Oh iya. Buat Midnight Live. Keren. Jane, oh ini. Ini dia artnya. Iya, ini awalnya sih sketch. Karena kalau gambar langsung, nah ini udah dari Keren udah ya? jadi Keren Jane. Keren Terima banget. kasih loh sebelumnya Jane. Iya, makasih juga loh. Jane boleh aku print aku jual nggak kira-kira nih? Aman nggak kira-kira nih? Aja. Aman kan nih aku ambil nih. Tadi aku spill price listnya boleh nggak? Nanti di DM aja. Iya. Ya. Harga nggak masalah yang penting Iya. gratis. Itu tadi berapa lama bikinnya Jane? Bisa sebagus itu? Kan aku mut-mutan ya anaknya ya. Jadi sebenarnya sih 3 hari, tapi kayak di satu hari itu kayak 1-2 jam gitu. Cepet juga ya, termasuk cepet Lumayan ya, itu ya? tuh, lumayan cepet ya. Emang kerjanya graphic designer mungkin udah terbiasa kali ya. Iya. Jane, ini kan perkembangan AI nih. Justru ngebantu Jane atau waduh gara-gara ada AI kita bisa tersingkirkan nih sebagai graphic designer. Menurut Jane gimana nih? Sebabkan di tempat aku kerja, yang kerja di kantor tadi itu butuh berpikir dengan cepat. Jadi sebenarnya AI itu membantu sih, karena semembantu-bantunya itu dia outputnya itu kan langsung hasil akhir nggak bisa digeser-geser gitu kan. Jadi sih sebenarnya membantu untuk kerangka layout aja gitu sih, Mas Otong. Gitu. Oke. Tapi tetap dibutuhkan peran manusia begitu ya, Jane, untuk Iya. bisa membuat sebuah karya itu lebih ngena lagi, lebih kreatif begitu ya, Jane. Iya, benar-benar. Nah, harapan Jane untuk dunia seni gambar apa nih? Mungkin punya masukan buat pemerintah? Kalau untuk pemerintah kayaknya ntar dulu deh, itu agak terlalu berat ya. Cuman emang sebenarnya aku baru baca berita juga katanya memang bidang aircraft itu tuh emang lagi tahap R&D. Sementara aku juga lihat generasi sekarang itu tuh lebih nangkep informasi itu lewat audio visual yang kuat gitu loh. Salah satunya komik, ilustrasi, dan meme yang dibuat sama Midnight Live juga, berita-berita kayak gitu yang diedit-edit gepeng-gepeng itu lebih masuk sebenarnya sama generasi-generasi sekarang gitu. Oke. Jadi ya harapannya harus sebenarnya sih untuk bidang-bidang yang kreatif kayak gitu harus digedein sih. Gitu. Ya. Apa Untuk sih bedanya mencapai graphic target designer marketnya gitu. dan ilustrator? Apa bedanya graphic designer dan ilustrator? Kalau graphic designer itu bikin brosur, kalau ilustrator itu dia bikin gambar gitu sih yang aku tahu. Iya. Jadi kalau misalnya Jane ke depan juga akan terus membuat sebuah karya-karya dalam bentuk ilustrator begitu ya, ilustrasi begitu ya, Jane. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya Oke. graphic designer itu untuk menghasilkan modalnya, uangnya, ilustrasi itu untuk passion project gitu sih. Untuk seneng-seneng Oke. gitu. Artinya harus idealis Kalau ada dong. uangnya, alhamdulillah gitu. Membuat sebuah ilustrasi itu harus idealis juga dong, Jane. Iya betul. Oke. Nah, harapannya untuk ekonomi kreatif di Indonesia ke depan seperti apa, Jane? Berat banget lagi pertanyaannya, astagfirullahaladzim. Sampai nyebut gak tuh? Ya moga-moga ya sebenarnya sih agak sama ya kayak yang tadi Mas Reza bilang. Semoga-moga ekonomi kreatif ke depannya tuh lebih berkembang lagi. Para menteri aircraft juga mau invest ke dunia aircraft gitu. Oke. Kan banyak juga kreator, graphic designer ataupun ilustrator ya
yang ingin memulai karirnya begitu. Ya. Sebagai ilustrator handal. Yes. Tapi mungkin mereka belum tahu mulai dari mana, harus ngapain dulu ya. Ini Jane punya tips nggak buat mereka agar mereka semakin yakin bisa mengembangkan kreativitas mereka menjadi seorang ilustrator hebat ke depan? Kalau untuk orang-orang yang baru berkarya dan belum punya taste gitu ya, mau kemana gitu atau ciri khas, mulai aja dari sekarang, soalnya waktu yang tepat tuh nggak ada. Mulai aja sekarang dulu gitu. Oke, harus dimulai. Iyalah, belajar gambar sedikit ya. Ya, jangan betul. tidur aja seharian tidur kan. Ada teman saya nih, ngegambarin rumah kosong aja. Selam, mau nyolong ya. Aneh itu tuh. Aneh itu. Kayak penonton dong. Ayo. Ya? Nggak tidur seharian. Iya. Cuma buat nungguin Midnight Live. Wah, keren. Pasti bayarannya kecil. Yang penting ada love-nya. Iya. Lembur tiap hari. Itu kan ada cinta, passion dengan Midnight Live. Sayang banget sama Midnight Live ya nggak? Passion nonton. Oke Jane, terima kasih ya. Jane, thank you. Sudah bergabung dengan terima Midnight kasih. Live di Come On. Keren, sehat selalu Jane. Kita tunggu lagi karya-karya berikutnya yang tentunya lebih joss ya. Yes. Oke, kali ini akan jeda dulu ya. Setelah jeda kita punya seorang bintang tamu. Siapa dia? Aduh. Ini pasti penonton pada merinding. Pada melotot. Ya udah, jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kali ini berpelukanmu. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Tiga orang doang rame. Pasti sudah gak sabar. Iyalah, sama jelas. bintang tamu kita kali ini ya. Siapa dia sih, Bung? Penyanyi muda yang lagi naik daun. Wow. Jago acting. Jago nyanyi. Jelas. Wah, lengkap pokoknya. Lengkap ya. pokoknya. Kita sambut saja, ini dia Siska Saras. Hai guys. Siska, apa kabar? Baik. Waduh, masih lincah kayak waktu saya lihat di JKT48. Waduh. Update ya. Mantan member JKT48. Oh iya, Anda nonton gimana waktu itu? Wah, saya nonton banyak di medsos. Oh iya. Nonton teater juga kan sebenarnya. Di Cuma FX diem-diem. langsung. Malu saya. Tapi memang Siska lagi naik daun ya. Puji Tuhan, semoga ya. Iya. Dan juga akan rilis lagu malam ini. Iya. Lagu terbaru, single terbaru. Versi terbaru dari single aku yang sudah ada sebenarnya. Oh, ini versi terbarunya. jadi Hanya di Midnight Live. Midnight Live dibawain duluan spesial. Semangat banget ketemu Siska. Jelas Mana sih? ya. Dari jam 6 pagi saya nunggu. Mana Siska ya? Masih pagi padahal. Nggak sabar saya. Bisa aja Anda. Ya udah, kita langsung ngobrol dengan Siska ya. Kita berikan tepuk tangan Siska. Silakan dulu. Thank you. Waduh. Siska hadir di Midnight Live. Wah, seneng loh aku. Seneng banget. Seneng banget. Saya juga seneng banget Siska, beneran. Gak apa-apa ya begadang ya malam ini. Nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Francisca Saraswati Puspadewi. Panjang juga namanya. Kalau disingkat I miss you. Beda ya. Bisa ya. Beda. Masa ini ada ini. I love you. Nah, Siska sudah dari sejak usia 14 tahun itu bergabung di JKT48. Betul. Ya, dan akhirnya memutuskan keluar setelah 9 tahun. Iya, 9,5 tahun sebenarnya sih. Dikit lagi 10 tahun. 9,5 tahun.
dulu apa yang membuat keputusan Siska bulat dan bagaimana manajemen saat itu harus merelakan Siska cabut dari JKT48? Karena memang awalnya aku gabung ke JKT48 itu kan as simple as aku suka perform, aku suka nyanyi, suka nari. Iya. Dan memang pas di JKT48 aku set goalsnya itu nanti pas keluar aku bakal fokus jadi penyanyi solo. Yang aku kejar di JKT adalah aku dapetin pengalaman banyak, pelajaran banyak di sana, tapi goalsnya tuh masih belum tercapai gitu loh. Karena aku pengennya itu sendiri di panggung. Oke. Nah, jadi emang yang bikin aku bulat keputusannya karena aku merasa cukup as a group dan aku pengen menjadi Siska Sarah seutuhnya menjadi penyanyi solo. Terus bedanya apa nih setelah grup? Akhirnya saya solo. Apa tuh yang dirasain bedanya? Beda pasti kan biasanya kita kayak mau tawuran ya. Wah, apa ya? Iya kan, sekarang kalau nyanyi kayak semua mata tertuju sama aku doang. Sekarang. Jadi mungkin pressure-nya makin ada, makin besar. Cuma enjoy-nya sih enjoy banget sih sekarang. Enjoy ya? Iya. Apa karena memang aturan di JKT48 dulu sangat ketat atau seperti apa sih? Ketat sih pasti ketat. Tahu kan pasti aturannya apa. Jadi akhirnya sekarang ya lebih bebas lah ya. Lebih bebas sampai kadang pas aku pertama-tama keluar itu awal-awal aku tuh bingung gitu saking bebas. Oh, saking bebasnya. Saking bebas. Jadi aku kayak ngerasa kok aku nggak dilarang-larang lagi sih gitu. Jadi Oke. kayak seru aja sih. Dan tentunya dulu kan banyak penggemarnya nggak cuma yang cowok-cowok yang muda. Ini kan yang berumur juga banyak yang menggemari Seumuran JKT48. kakak juga ada banyak. Emang saya berapa? Anda menuduh saja. Bahkan katanya sampai bapak-bapak gitu yang usianya 40 ke atas kayak penonton nih. Kok penonton? Saya juga. Itu memang bener ya? Atau gimana sekarang masih sering ditanyain sama apa istilahnya wota ya? Wota tapi kita biasa sebutnya fans JKT48 aja Oh sih. fans JKT48 itu gimana sekarang masih sering ada yang nanyain nggak? Kenapa sih Siska Graduate gitu. graduate graduate. lulus? Ya? Sekarang kadang mungkin yang sering masuk, aduh kangen Siska di JKT48, kangen Siska pakai baju JKT gitu. Tapi emang pas aku masih jadi member pun teman-teman penggemar juga mendukung aku untuk menjadi penyanyi solo sih Kak. Jadi kayak pas aku memutuskan graduate mereka juga nggak terlalu kaget karena pada saat aku menjadi member pun fokus aku juga kayak aku tetap jalan project sendirinya, tetap bikin lagu, tetap bikin mini album sendiri gitu. Nah ketika lulus dari JKT48 itu dapat ijazah nggak ya? Kebetulan kita dapat bunga aja. Oh dapat Buket bunga aja. Oke tanda perpisahan. Tanda gitu ya. perpisahan. Oke nah apa harapan mimpi besar kamu ke depan setelah ini? Mimpi besarnya pastinya aku pengen lebih banyak orang yang mengenal Siska Saras karena karya-karyanya, bukan karena kayak merindukan aku di JKT48 doang. Terus aku pengen bisa makin berkarya, mewarnai industri musik Indonesia lebih banyak lagi. Lebih sering main di sini, Midnight Live. Oh iya kita Tentu kita pintu terbuka lebar ya. lebar ya. Besok lagi ya. Secepat itu ya keputusannya. Kan malam ini rilis lagu kan. Oh iya. Besok ya, setelah mendengarkan lagunya di review lagi. Di TV lagi. Iya. Sering ya. Boleh. Ya bebas aja kita mah di sini ya. Namanya juga tiap hari. Senin sampai Jumat ya. Iya. Tapi dulu Siska awal-awal nyanyi tuh gimana? Katanya pernah nervous banget sampai apa batuk keselak. Dulu pas kecil itu nervous aku sering kalau nyanyi itu keselak sama ludah sendiri gitu. Kayak gitu. Sampai dulu ada waktunya almarhum bapak aku tuh bilang, kamu nanti saya beliin HP asal nyanyinya nggak keselak lagi. Karena dulu kan, jadi aku dulu mulai nyanyi itu dari umur TK, TKA umur 5 tahunan, dimasukin sekolah vokal sampai SD kelas 6. Jadi dulu sering nyanyinya emang udah dari kecil, dari 4 atau 5 tahun. Oke, sorry, orang tua juga musisi atau? Suka musik aja, Suka tapi musik. bukan yang musik profesional gitu, berkarir gitu enggak. Oke, nah artinya setelah itu kamu gimana tuh cara mengurangi rasa nervous atau tadi ludah ketelan itu, keselaknya itu gimana caranya tuh? Ya sebenarnya yang pastinya kalau aku sampai sekarang tuh pasti masih nervous kalau misalkan tampil. Pastinya aku menanganinya dengan tenang, basic tarik nafas panjang, menguasai materi sih. Oh itu iya, penting oh banget, iya, harus hafal banget gitu. Sama kayak bayangin kalau misalkan di panggung ya udah kita kan bintangnya, jadi kayak nothing to lose. Apalagi kamu sendiri kan, spotlight ada di kamu. Makanya. Nah itu gimana deg-degsernya tuh ya? Dulu kan rame tuh, spotnya banyak. Sekarang iya. sendiri aja tuh. Seneng soalnya emang dari dulu emang pengen sendiri. Tapi seru kok di JKT, seru Iya, kok, enjoy seru kok. juga. Oke, kita bicara soal lagu kamu ini Tak Berakhir Sama. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang ini seperti apa? Versi apa?
Sekarang itu versi retro. Versi retro. Jadi kayak 80s, 90s gitu. Sebenarnya kan lagunya kan balada galau banget Iya, ya. iya, iya. Tapi dibikin lebih chill dengan versi retro ini. R&B lah ya. Iya, iya. Apa yang biasa bikin kamu galau kalau boleh tahu? Ya kan boleh nanya. Iya, lanjut. Kan bisa jadi inspirasi buat lagu. Iya, Ju. Tuh. Apa ya, aku orangnya jarang galau sih. Oh, happy terus ya. Sama kayak saya. So happy aja. Iya. Apa karena kamu jarang disakiti ya? Jarang apa sering ya? Atau saking seringnya jadi udah mempan nih. Kayaknya itu deh, lebih ke situ deh. Iya, kayak ya udahlah gitu. Tapi lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau bagaimana ya? Tak berakhir Ada lah, sama. bumbu-bumbunya ada. Adalah itu dia bumbu-bumbunya. Ada kena. Colok mata Jangan jadi. dong, jangan dong. Iya. Mengapa harus dibuat versi retronya? Karena waktu itu aku pernah bikin versi R&B-nya untuk cover lagu aja sama Gary Gani. Terus manajemen lihat, oh ternyata asik juga sih dijadiin R&B gitu. Akhirnya difasilitasi untuk dibikin full versionnya. Oke. Dan emang sebenarnya pengen ngasih pilihan aja sih ke pendengar, kayak misalkan ada orang yang kurang nyamannya denger galau, nih gue kasih R&B gitu. Kan kamu udah banyak bikin single ya, nggak mau ini bikin album. Pengen banget sih, itu impian aku, hopefully mungkin tahun depan kali ya. Wih, kita kasih. Doain ya. Tapi kalau dari lagu Tak Berakhir Sama ini ada pesan khusus gak ingin disampaikan untuk pendengar? Sebenarnya pesannya itu ada di MV-nya sebenarnya. Musik videonya ada, bisa ditonton di YouTube channel aku, Siska Saras. Oke. Jadi Tak Berakhir Sama ini endingnya kan pasti berpisah. Iya. Tapi dari musik videonya aku pengen nunjukin kalau nggak semua perpisahan itu pahit, tapi ada juga perpisahan yang manis. Iya. Sering ya? Mania ya? Dia mah mau pisah mau jumpa pahit. Pahit. Nonton nih. Dan tentunya kita yakin ya, almarhum Papa Siska juga pasti bangga Amin. lah ya, dengan Thank you, pencapaian thank you, Siska thank you. sejauh ini. Apa yang ingin disampaikan begitu kepada pihak keluarga setelah akhirnya Siska berada di titik seperti sekarang ini? Pastinya aku bersyukur banget sih punya anggota keluarga yang sangat suportif sama aku. Khususnya untuk bapak sama ibu yang emang dari awal tuh udah ngarahin untuk menjadi penyanyi. Jadi mereka itu adalah salah satu motivasi aku dan pembentuk mindset aku kalau misalkan yang harus aku kejar itu adalah cita-citaku menjadi penyanyi. Jadi semoga apapun langkahku, bapak dan ibu bisa selalu bahagia dan bisa selalu menjadi pendoa buat aku. Baik, sukses selalu dan sehat selalu ya Siska. Terima kasih banyak Kak. Kita nantikan albumnya tahun depan. Amin. Semoga terwujud. Siap diundang lagi ke sini. Oh iya. Oh siap, Masalah kita lebih siap lagi. Iya dong. Dan kita tutup Midnight Live malam ini dengan penampilan dari Siska Saras yang akan membawakan sebuah lagu berjudul Tak Berakhir Sama. Pertama kali retro pertama version. kali sebelum dirilis di Midnight Live Special Dirilis jam 12 malam nih. jam 12. Iya, keluar di Spotify di jam 12 malam. Jam 12 malam, tapi sebelum keluar di Spotify, keluar di Midnight Live. Ini dia Siska Saras.
Kembali bersama, tapi ku sudah berusaha, hanya saja tak bisa bersama kita. Tak mampu ternyata dalam hatimu untuk berpisah. Bahkan jadi-jadian kita ambilkan aja sayang sama. Kita yang sama. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.